Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Hadratil mukarramin wal mukarramin al alim wal ulama, para asatidz, para bapak, ibu, jamaah sholat maghrib wal isya insyaallah nanti nyambung ya Pak Bunge. Ya di majlisan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hidayah, rahmat, maunah, inayah Allah dicurahkan di matang kula dengan sami, sehingga detik ini insya Allah sampai isya ibaratnya kita taklim via bermaksud taklim al-quluti, belajar ilmu agama sebagai bekal untuk kita bersama menuju ad-darul akhirah wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi menuju ke rumahnya Allah, rumah akhirat. Akhirat itu artinya akhir, sehingga kita semuanya itu bakal berakhir. Gimana berakhir? Tapi pahala tetap mengalir. Paham Pak Jadi? Mic-nya ini soalnya mic imami, tadi mic-nya error. Ini pekerjaan rumah, takmirnya besok pergi ke Kelenteng supaya beli. Jadi saya yang mengingatkan ke Bapak, saya ini orang lama sebetulnya di sini. Jadi mulai generasinya Pak Nas dulu sampai saat ini saya masih terus mengisi, dan mengisi yang banyak saya di Ramadan sama di khutbah Jumat. Tetapi anggap ini adalah second hand, bahwasanya biasanya yang melakukan ilmu adalah penceramah aslinya. Saya ini kan pengganti saja sementara saat ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu hadirin, tetap sholawat dan takzim kita panjatkan, kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena bimbingan beliau kita sampai saat ini bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab kula panjenengan sami bisa masuk surganya Allah lantaran bersama-sama bertahlil ini. Jamaah, apabila panjenengan saat ini umpamanya mati di sini, isdat hengok, langsung kemudian meninggal, pasti itu sakit. Pasti siapa orang yang meninggal pas pada saat taklid mesti mati syahid, dan jaminannya mesti surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti panjenengan rela ya apabila dimatikan oleh Allah saat ini ke. Halo. Sehingga amin tadi berarti lebih mati. Ada hadisnya itu, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, siapa seseorang yang mencari jalan mencari ilmu. Nah, panjenengan semuanya sudah mencari ilmu saat ini, maka kata Nabi, sahalallahu thariqan ilal jannah, digampangno jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
spesial istimewa penjenengan tok saat ini yang umpamanya di kecamatan sini, ini kecamatan apa? Gayungan. Me orang di sini tok umpamanya podo-podo sekarang ini kiamat datang langsung, yang masuk surga terlebih dahulu mesti orang itu rahasia akun kompleks saja dikatakan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saya mohon maaf ya, sekedar saya kasih sedikit internet gitu. Apa maksud saya adalah ya saya sedikit dengan bahasa kayak gitu. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Biasanya kan ada yang alergi itu, jadi mohon maaf. Hadirin, kita berdoa semuanya kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Panjang usia dan barokah. Amin. Rezeki luas dan barokah. Amin. Anak turun soleh-soleh barokah. Amin. Digampangkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Amin. Dihindarkan dari mara bahaya dan fitnah. Amin. Semoga aktivitas kita selalu husnul khotimah. Amin. Barokatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas salim. Jamaah, orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu itu berbeda. Beribadah itu penjenengan semuanya tadi sama-sama 3 rakaatnya bilangan. Materi podo, bilangan sama. Tetapi hakikat secara intrinsik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nilai dan catatannya berbeda. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya adalah berbeda. Karenanya saya tanya sekarang, kalau penjenengan ditanya sholat tadi, sholat grade ini atau umpamanya dipelajari terlebih dahulu gitu atau dilaksanakan, mohon maaf, tinggi mana nilai daripada kewajibannya antara sholat maghrib tadi dengan mencari ilmu? Saja nih kita coba. Regu itu ibu-ibu saja. Tinggi mana Bu? Tinggi sholat. Kalau bapak-bapak? Sholat. Tinggi sholat. Terus sholatnya penjenengan kok bisa sholat? Nah gitu. Jamaah saya sampaikan, sholat itu fardu. You understand? Yes. Fardu. Sepakat semuanya. Penjenengan pas pada saat zakat fardu. Fardul lillahi ta'ala ya. Sekarang saya tanya, kalau cari ilmu fardu juga. Tapi beda. Kalau Rasulullah menggunakan kalimat masdar, tolabul ilmi fari. Ayo sepakat semuanya sudah hafal. Tolabul ilmi fari masdar. Mencari ilmu itu adalah kewajibannya di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Maka dari itu Rasulullah sebelum mendapatkan perintah sholat, perintah untuk zakat, puasa, terlebih dahulu diberi wahyu yang kita semuanya pada kenal dan pada hafal, yaitu surat Al-Alaq, mencari ilmu. Iqra. Nah, Iqra itu artinya bacalah, pelajarilah. Iqra baik secara kauniyah itu empiris, atau tanziliyah yang diturunkan oleh Allah. Begitu kemudian dikauniakan, semuanya akan akhirnya menjadi yang berkembang seperti kayak ini. Jadi Rasulullah terlebih dahulu adalah mencari ilmu. Tapi bukan berarti karena sudah menjadi itu mukallaf seperti kayak gini, kemudian akhirnya wah saya tidak sholat maghrib, nanti saya ikut taklim saja atau mencari ilmu saja. Enggak boleh. Maksudnya, yang saya maksud adalah jangan penafsirannya seperti itu, karena sepertinya penjenengan nggak akan bisa kemaksimalan keutamaan daripada apa? Sholat
dilarang dalam agama. Pertama boleh seperti anak kecil dulu ikut-ikutan bapaknya, tapi kalau sudah dewasa seperti kayak gini jangan terus ikut-ikutan. Pertama saja harus berilmu sehingga keutamaan untuk membahagiakan hidup dan kehidupan kita nanti kita akan memperolehnya dengan baik. Paham ya Pak ya? Jadi gitu. Ilmu Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi karena melanggar di surga, maka terlebih dahulu sebelum mendapatkan suatu kewajiban-kewajiban lain, ilmu apa disebut? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Nabi Adam diajari ilmu nama-nama daripada benda-benda yang ada di muka bumi. Jadi ilmu terlebih dahulu. Bukan berarti kita sekarang harus meninggalkan, tidak, karena itu sudah kewajiban. Tapi tingkatnya kan taklid sebelum kita mengerti ilmu. Maka beda orang yang pas pada saat perjalanan berada di masjid tadi sama-sama 3 rakaatnya, sama-sama capeknya secara materi, tapi secara intrinsik, secara kualitas di hadapan Allah tentunya pahalanya adalah berbeda-beda. Makanya dari itu Allah memberikan kemudahan terhadap seseorang yang menjalankan hidup dan kehidupan kita. Hidup dan kehidupannya adalah dilandasi dengan ilmu. Sama-sama kuli batunya beda. Wong satunya jualan kuli batu kali, berat 1 truk cuma harganya paling 1 juta. Tapi kalau kita jualan batu akik 1 truk, oh luar biasa, beda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Surat apa itu? Halo, sering kita baca surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini yang membedakan di sini. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian semuanya, walladzina utul ilma darajat. Dan kula sampeyan kabeh akan diangkat derajatnya oleh Allah tatkala kita memiliki ilmu. Diangkat oleh Allah berapa? Beberapa derajat sesuai dengan kadar yang diketahui oleh Allah. Begitu. Paham nggih? Berarti besok kalau ditanya lagi ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain masih di atas kewajiban yang lain, yaitu menuntut ilmu. Tapi ada pesan Allah, yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Itu kan Iqra sudah pertama diturunkan kepada Nabi sebelum mendapatkan perintah yang lain. Apa itu artinya? Alladzi Allah, allama yang mengajari dengan semuanya bil qalam, dengan perentaraan pena, qalam. Qalam itu bahasa Arab artinya pena, pulpen, pensil, gitu loh. Maka berbahagialah yang membawa pensil dan pulpen. Senyum-senyum karena apa? Sebetulnya itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala. Karena terusannya ayat yang kelima, alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajari manusia malam dari tidak ngerti, ya'lam menjadi ngerti, menjadi pinter. Sebab apa? Membawa pena. Kelemahan kita yang paling mendasar adalah kalah dengan umat-umat yang lain dalam hal yang berhubungan dengan ini. Kalau penjenengan sami sejak dulu apa yang menjadi penting di dalam taklim, penjenengan selalu catat, insya Allah keutamaan ilmu luar biasa. Persoalannya sekarang, mohon maaf, hampir saya mohon maaf sehari kadang 3 kali, 2 kali, minimal 1 kali. Hari ini tadi 3 kali. Besok saya kalau pagi besok ada di Masjid Nurul Islam Beratan Binangun 9. Ini cek kalau umpamanya salah ya. Kemudian nanti siangnya saya memberikan manasik sampai sore di Karakum sana. Kemudian malam harinya saya di Wonocolo jam 3 nanti peringatan Maulid. Semua ini hampir tiap hari Bapak dan Ibu hadirin. Kemudian saya amati wong Islam rata-rata kok goblok sing nggawa pulpen ambek buku yo. Nek kepengin pinter gitu loh maksudnya kayak begitu.
tetapi ya apa boleh buat. Nek umpamane panjenengan terus dalam kapasitas apa? Diangan-angan toh apa yang kemudian menjadi apa yang dibicarakan tentu cepat hilang karena belajar di waktu tua laksana mengukir di atas air gak bawa nah itu pada ini adalah ayat Allah. Besok pagi kalau panjenengan masih kangen sama saya boleh bangun coba jam 5 di Jawa Pos TV, insya Allah saya nanti besok. Nanti wajah saya akan kelihatan dari dekat. Nek panjenengan live streaming, nanti bisa di zoom. Jasad saya secara darat ada di belakang dinamo, tetapi di udara saya ada di Jawa Pos TV. Gampang enak. Jadi dengan kalimat silaturahmi itu berbagai macam cara. Alhamdulillah kalau kita sudah mengerti ilmunya kayak begitu, maka dari itu dikembangkan dan juga dihayati menjadi pahala sendiri, Bu. Ngerti loh. Kalau kita tidak punya ilmu seperti kayak gini, akhirnya ikut-ikutan untung terus imamnya. Coba kalau seandainya imamnya itu ternyata mohon maaf karena kita tidak ada ilmu, kakinya itu misalkan disengetemu atau ada binatang kecil yang kemudian sakit dasarnya, akhirnya kemudian kakinya kemudian menghentak ke belakang. Kira-kira kalau di belakang imam tidak pernah ngaji dan nggak tahu, dianggap bahwa seluruh gerakan imam itu adalah benar, maka dia pun juga akan dijet di belakangnya. Itu namanya orang ikut-ikutan. Maka jangan sampai. Termasuk orang yang sangat saling menyalahkan, menjasti dirinya paling benar dan orang lain salah, dia tidak semadam dengan dia, kemudian tidak sefukohat dengan dia, mohon maaf. Kemudian akhirnya dia menjadi bertengkar, bersama aja nggak mau, nggak sama-samahan dan lain sebagainya. Mohon maaf. Ada mekanisme dalam Islam. Kalau kita berilmu, Qurannya ada. Lana amaluna pondok Islami kok. Bagi saya amalan saya. Lana amaluna walakum amalukum, bagimu amalanmu. Pondok-pondok pengiran sama, Ka'bahnya sama, Mekahnya sama, nabinya sama, Qurannya sama. Dalam penafsiran ini nanti sudah menyangkut masalah ijtihad. Nah kalau sudah ijtihad, orang berilmu waras, nggak akan mencari musuh. Semuanya pada benarnya. Karena ijtihad meskipun salah tetap dapat pahala. Jadi orang ijtihad itu, Bu, seperti para imam yang kita ikuti itu, apakah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, semuanya itu imam-imam, kecuali Imam Muslimin ini yang di depan saya, mohon maaf, semuanya benar, gitu loh. Semuanya benar. Kalau seandainya benar, itu pahalanya dua ijtihad beliau. Kalau seandainya salah, itu pahalanya tetap satu. Berarti salah itu tetap dapat pahala dari Allah karena mereka adalah mujtahid, mereka adalah para fuqaha. Baik itu, nggak ngerti. You understand? Ya ini yang saya maksud. Jadi baik itu sama dengan you understand. Ya. Sebetulnya saya juga katakanlah hari ini katanya hadis ya. Nah saya bawa ini satu catatan BE nanti diperlukan, ternyata chemistry juga. Siapa tahu ternyata masih ada waktu nanti saya baca. Hal-hal yang berhubungan kita tidak boleh meremehkan satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi dari sini saya koma dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo? Sudah saya duga. Tak kira takut gitu loh. Ini di depan sendiri. Ojo repot-repot. Sing menyejukkan mawon nggih.
penjelasan yang di mustahid itu kira-kira levelnya apa? Yang disebut Mustahid. taklid Mustahid. levelnya. Mustahid. Oh, mustahil. Yang melakukan istihad sendiri. Memeras tenaga pikiran untuk menentukan sebuah hukum yang didasari dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka yang demikian ini tentu kriterianya ada. Mereka ahli kitab, mereka juga hafalan hadisnya banyak, mereka juga tergolong orang yang tidak cacat di mata hukum dan masyarakat. Mereka juga dalam artian al-alim wal alama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan orang yang diakui sama siapa? Sama orang yang di sekeliling dan juga di seluruh dunia yang sekarang ini kita lihat dalam satu arti kebenarannya. Maka sedikit sekali kalau seandainya hal yang sedemikian ini dikatakan bersalah. Pak insya Allah, dan sudah diakui semuanya, dan tidak ada yang kemudian menyalahkan. Dengan kalimat lain, yang di grassroots ini loh, yang di akar rumput itu yang biasanya yang disebut dengan orang yang taklid, yang kemudian baru ngerti sedikit, sangat fanatik terhadap gurunya. Nggak boleh itu, harus dipelajari semuanya. Satu topik yang berhubungan dengan ini sampai Malaysia ini terus sampai kali sampai ini. Kalau seandainya belajar hal yang berhubungan dengan wudu, bagaimana? Wudu menurut Imam Hanafi boleh dilaksanakan terserah. Bagaimana? Berwudu dalam kaitan menurut Imam Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Maliki? Bagaimana menurut Imam Hambali? No problem. Semuanya pada benarnya, siapa yang menjenengan ikuti, asalkan dari Imam Muslim. Nah ini sekali pokoknya jadi sama-sama Imam. Jamaah ini bisa dipahami. Ada lagi yang mau tanya? Ibu-ibu mungkin. Saya berhadapan dengan saya sebutkan tadi kembung. Ternyata sekarang enggak. Berarti apa ya? Ketemu jamaah terus kemudian ini obrol sendiri. Penjenengan ini adalah di samping silaturahmi dapat ilmu. Ya Allah, wa hasuna ulaika rafiqa. Penjenengan bahas di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, ayat yang ke-69. Surat apa Bu? Surat sampean, surat Nisa, wedok ya. Ayat yang ke-69. Nah itu sing taklim seperti ini, sing sholat bareng seperti ini, yang kemudian bersama-sama terus bergaul dalam kebenaran. Faula mereka itu wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman sampai ke surga nanti. Jadi nek sampai gak masuk surga, itu ditanyakan sama Mas Muslim ini. Nanti loh, ini yang biasa pengajian kepada Al-Fatih seperti itu. Maka tidak ada ruginya penjenengan terus taklim. Ini iktikaf, habis penjenengan sholat tanpa henti duduk di sini taklim. Oh luar biasa. Insya Allah penjenengan keutamaannya digampangkan oleh Allah masuk surganya Allah. Daya, kalau sudah ada yang tanya, tak lanjut. Sampai jam berapa ya Ustaz Muslim? Isya, sampai Isya itu kurang jam. Mungkin 20 menitan Ustaz. Kurang 20 menit. Aku nek ceramah itu masih panjang ya alhamdulillah. Pendek tambah alhamdulillah. Soalnya jauh dekat sama. Ini sekedar bercanda sampai lepono namanya hati. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah. Sampai jawab amin. Karena itu tadi ya sudah ilmu. Rahimakumullah itu artinya semoga sampai semuanya dikasih sayangi Gusti Allah. Ya telat Pak. Tadi saja gitu loh. Karena gak berilmu, besok kalau sudah berilmu, awak dewek pengen bahagia, awak dewek pengen sukses kehidupan. Maka dari itu nek ada orang bilang kayak gitu, tak jawab langsung amin. Nah kayak gitu itu biasanya cepat nanti ada apa bisa jawab.
orang yang disampaikan mau tambah luar biasa. Berjamaah, kita semuanya hidup, walaupun kita berilmu, walaupun kita memiliki strata jabatan, pangkat dan golongan, tidak boleh meremehkan orang lain. Termasuk di dalam konteks nilai beragama. Pondok Islamnya tadi lana akmaluna walakum akmalukum. Bedo karo agama. Maka gitu aja. Karena Islam disuruh menghormati apa tidak? Disuruh lakum dinukum waliyadin. Indah hidup ini jangan dibuat susah. Maka dari itu, seterata apapun, golongan apapun manusia, kita tidak tahu apakah diri kita itu terbaik menurut ukuran Allah atau terbaik menurut ukuran manusia. Kita yang tahu kualitas diri kita, iman dan Islam kita itu adalah Gusti. Karenanya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhu. Tadi sebelum sholat maghrib dikumandangkan di sini. Ada qiraat dulu. Krungu napa boten? Boten iku diartikan, yaitu surat Al-Hujurat ayat yang berapa? Kalau kan 10 ya 11 itu. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan engkau mengolok satu kaum dengan kaum yang lain, golongan satu dengan golongan yang, madzhab satu dengan madzhab yang lain, gak boleh. Asa ayyakunu khairan minhu, boleh jadi orang yang engkau olok-olok itu lebih baik daripada dewekmu. Wah, gitu. Sinten sing ngendikan iki? Allah. Maka orang yang merendahkan 5 hal nanti akan direndahkan oleh Allah dengan 5 perkara juga. Hati. Ini saya baca hadisnya sekarang. Saya baca hadisnya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya. Karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi sini terangkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai jawab Allahumma sholli alaihi, itu adalah ilmunya. Gak usah disuarakan enggak apa-apa, tapi saya tahu jenenge penceramah harus ada sense dan chemistry. Penjenengan gak jawab kok tadi, makanya tadi ingatkan. Wah, dalam hati alasannya pintar. Jadi mohon maaf, jawab sholawat itu hukumnya soalnya besok yang kita cari-cari, bahkan sekarang ini adalah pertolongan Rasul, bukan anak-anak kita. Anak-anak kita wasohibani wabani, kalau pada hari kiamat itu kita gak kenal istri dan anak-anak, gak kenal ya, kita cari cuman pertolongannya Nabi. Maka dari itu kalau kita sayang Nabi, dijawab, karena jawabnya adalah wajib. Saya ulang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan khilafiyah, kalau dijawab banter dan tidak ya. Kalau sampai jawab banter ya monggo ya sah-sah saja, dijawab nomornya ya monggo. Man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang menghinakan, ahana itu artinya adalah meremehkan 5 perkara, maka oleh Allah diberikan khasira khamsatan, kerugian 5. Terus mari dibahas. Belum. Oh belum. Kok sampai lalu jawab 5? Itu khomsah. Imam Muslim itu satu. Ditanya. Manis takhaffa bil ulama. Nah ini tadi kan saya sudah sebut, banyak orang itu kemudian selalu mengatakan dirinya paling benar, golongan lain salah dan lain sebagainya. Nah ini manis takhaffa bil ulama, barang siapa seseorang yang meremehkan ulama, menghina ulama, maka ulama itu jamak dari kata ilmu. Ulama itu orang yang punya ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama,
isbat hukumnya dijadikan hujah oleh masyarakat gitu loh. Kalau kita memiliki sifat untuk meremehkan daripada ulama, maka pasti khosiruddin, kita akan dirugikan sama Allah di dalam urusan agama. Karena sebetulnya ulama itu adalah warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Maka riskan, alangkah jahilnya kita itu. Kemudian kalau seandainya meremehkan ulama, meremehkan ulama, mohon maaf, itu di dalam bab yang bernama masih di kitab yang sama itu, orang yang meremehkan ulama itu pasti nanti ada apa? Fayabtalihullahu, maka Allah akan memberikan satu mara bahaya. Maka jangan mau Jawa bahaya. Maka fayabtalihimullah, Allah akan menurunkan mara bahaya bisalasi baliyatin, dengan 3 mara bahaya. Ya. Maka urusan agama pasti rugi. Karena penjenengan tidak pernah percaya sama ulama. Padahal orang yang mengajari agama adalah ulama. Nah, ya apa sih ngajar mana? Mau sampai nggak percaya. Pokoknya intinya Pak, pengajian itu yang saya pesankan jangan melihat orangnya, tapi lihat ilmunya, konten yang dibicarakan. Undur maqol wala tandur maqol. Lihatlah yang diajarkan itu baik, wajib hukumnya kita melaksanakan wala tandur maqol. Jangan melihat orang yang berbicara. Kalau kita melihat orang yang berbicara, nanti akan membeda-bedakan gitu loh. Kita kan bisa tahu satu konten yang ada, tatkala dia memang muntah daripada pikiran kita tidak pas, umpamanya boleh meninggalkan. Tapi yang pas kita ambil, gitu aja. Nah, kalau kita meremehkan ulama, kata hadis Rasulullah yang lain, itu akan kita terjadi 3 bahaya. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbi. Allah akan mengangkat, Allah akan mencabut keberkahan dari kehidupan seseorang tersebut. Maka enak sebetulnya kumpul para ulama, hati tenang, insya Allah. Tombol hati ikuli mau bernane, ada kayak gitu. Nah, sekolah yang baca Quran anak-anak sangat sampai wong kang soleh kubu lono. Kan soleh di sini kategori ulama juga nanti, artinya kalau tingkatannya yang tinggi. Jangan sampai kita keberkahan gak ada dalam kehidupan. Kalau sudah keberkahan gak ada, hidup itu gak enak Pak. Yang kedua, kalau kita itu meremehkan ulama, di samping rugi akan arti agama, maka nanti kita akan yusallitullahu ta'ala, Allah akan mengutus seorang pimpinan alaihim, atas kalian semuanya, sultanan doliman, yaitu pemimpin yang dolim. Soalnya penjenengan gak percaya mana ulama, siapa sih jadi agama, betul? Akhirnya ada muncul satu pemimpin yang dolim, penjenengan masuk ke dalamnya. Jangan sampai naudzubillah. Yang ketiga, di samping kita dirugikan dalam agama, orang yang meremehkan ulama pasti yakhrujuna minad dunya, karena kita tidak tahu ilmu, lantas kemudian melangkah lebih jauh, sehingga akhirnya apa? Kalau kita meninggal, yakhrujuna minad dunya itu adalah maksudnya adalah kalau kita keluar daripada dunia, maka bighairi iman, dengan tanpa membawa iman kita, gitu. Nah, artinya ada tidak mati husnul khatimah, yaitu mati syukur khatimah, tidak mati syahid tapi mati sangit. Gitu. Semua ada? Belum. Terus masih terus Pak. Jadi jamaah Masya Allah, enak sebetulnya ngaji itu kita punya pandangan, wawasan, menenangkan hati. Pokoknya jangan menganggap orang lain itu musuh. Penjenengan kalau dimusuhi itu jangan membahas. Seperti kita itu melempar mangga tuh,
mangganya dilempar, tapi dia tidak balik melempar kita, tapi malah kita dikasih mangga gitu. Rasulullah seperti kayak gitu. Jadi meskipun beda ilmu, beda pendapat, asalkan tidak beda pendapatan saja umpamanya kayak gitu, ya sudah, anggap beda pendapat itu adalah rahmat umatnya Nabi. Bun, sampun. Itu adalah yang pertama. Kalau kita meremehkan, pasti orang ulama yang mengajar agama rugi dengan arti daripada agama kita. Dua, ini wa man istafaffa bil umara, dan barang siapa yang meremehkan umara itu adalah pemimpin. Mungkin kalau di negara kita adalah pemerintahan. Ini yang banyak pertanyaan biasanya seperti kayak gini. Ya sudah, karena ini ada pelajarannya, maka khosirat dunia, kita akan rugi, kita akan dirugikan oleh Allah di dalam urusan dunia. Apa? Ya dunia kita. Karena yang mengatur sirkulasi penjenengan di pasar atau di mana saja, ya undang-undang, peraturan dan lain sebagainya kan umat Allah. Nah kita itu umat pun juga doanya itu luar biasa. Doanya para pemimpin di sebuah negara dalam satu kapasitas di sebuah pemerintahan itu juga mandi dalam hadis Rasul. Maka kita berdoa saja supaya kalau seandainya ada ketidakbenaran, supaya dia dapat petunjuk seperti begitu, maka akan jauh itu lebih ringan daripada kita itu menghardik yang berlebihan. Tahu yang juga tidak ada manfaatnya kalau secara berlebihan. Boleh kita berdiskusi di warkop, di tengah lapangan, di perjalanan, di rumah dan lain sebagainya. Tetapi hal yang berhubungan kita, kalau sampai menghina, maka kemudian di situ kata Rasulullah akan rugi di dalam urusan dunia kita. Maka dari itu saya berharap ini adalah tahun politik, kita harus berhati-hati. Kemudian kalau kita memilih pemimpin, bagaimana? Tetap kita itu minta kepada Gusti Allah. Nanti Allah akan bagi-bagi. Suaranya itu dapat sekian, suaranya ini dapat sekian, suaranya ini akan diberikan kepada siapa. Tapi tetap meskipun itu salah, itu tadi kan hampir sama dengan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu semua banyak orang mesti cukup. Tetapi kalau seandainya untuk diri sendiri, itu namanya cuma komunikasi langit saja kepada Gusti Allah. Besok ya Allah, saya itu akan mencoblos pemimpin. Meskipun satu suara saya itu sangat bermakna. Kira-kira ya Allah, saya ini akan memilih siapa? Berikan petunjuk. Mulai kayak gitu aja sudah. Yang penting komunikasi langit. Kalau sudah ditunjukkan, meskipun calon kejenengan itu kalah karena sudah komunikasi dengan langit, insya Allah dalam kondisi situasi negara apapun, insya Allah kita tidak akan terimbas. Experience is the best teacher. Apa artinya? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya insya Allah setiap tahun seperti kayak gitu. Dan penjenengan ini, oh aku takut jawab ini. Harusnya penjenengan itu tak tanya bahasa Inggrisnya seperti kayak itu apa? Ya selalu menjawab gitu ya Allah. Ini kan bukan ilmu agama tadi. Halo, kayak gitu Jadi namanya umat. Hadirin, saya harus sampaikan di dalam Al-Qur'annya itu juga ada firqah. Kalau untuk anut-anutan itu tetap atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Qur'annya sudah kayak sudah. Dipikir kulo bisa berbicara seperti ini, wah, Pak Ustaz itu gak chemistry karo aku. Nek lihat satu kebijakan perundang-undangan yang dilanggar dan lain sebagainya, sekarang marak dan lain sebagainya, itu televisi dan lain sebagainya kayak begitu. Hati saya itu podo kalau menjenengan Pak, podo sudah saya jamin. Persoalannya saja saya iki ono kaya iki piye gitu. Yang jelas bahwa Al-Qur'annya tetap atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul dalam hal kebijakan dunia supaya kita tidak rugi.
wa ulil amri minkum dan taat kepada cuman persoalannya kita selalu mempersoalkan pemimpinnya mana Pak Ustaz dan sebagainya seperti kayak gitu. Sudah kita sudahi hal yang berbuat kayak begitu, kita kembali kepada diri kita bahwa apakah ada dampak positifnya terhadap diri kita atau justru malah merugikan kita dan sebagainya kayak gitu. Itu konteksnya supaya kita tidak rugi dalam urusan dunia, maka komunikasilah dengan Allah kalau memilih. Itu saja. Ini seluruh padahal ada berapa tadi? 5. Ada 5. Wes ada gini. Berapa itu ada? Ya meneh telu nanti dilanjut telu yang akan datang gitu loh. Ini seluruh sudah ilmunya tambah lagi gitu loh. Jadi kesimpulan yang pertama tadi kan hal yang berhubungan dengan kita meremehkan ulama, dirugikan dalam urusan meremehkan umat, dirugikan dalam urusan duniawi. Siapa yang merugikan? Gusti Allah juga. Lagi-lagi seperti itu. Nah, sudah. Sebelum kita akhiri 5 menit lagi dan kita lanjut dengan sholat isya, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Pas. Pas. Halo. Ibu-ibu mau tanya tak? Tenang aja Bu. Pokok intinya itu ibu-ibu kan swarga, neraka, adus ya gitu aja. Pokoknya disyukuri saja hidup ini ya Bu ya. Yang jelas semuanya nanti akan berakhir, tapi pahala harus tetap mengalir gitu loh. Karena kita di akhir daripada hayat kita selalu bertaklim seperti kayak gini. Insya Allah hidup kita akan dibarokahi oleh Allah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin. Sudah. Kalau kita akhiri berarti mudah-mudahan sekelumit dan sekedar untuk sebuah second hand sebagai pengganti badal yang berceramah pada malam hari ini tidak hadir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebisanya ini bermanfaat bagi pulau penjenengan sami untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing, memberi hidayah kepada diri kita sehingga jalan kita lurus ke jalan yang benar. Akhirnya kemudian nanti ditunjukkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbilan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yunfa wa min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.